hamdan wa syukurillah ala ni'matillah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan Al-Fakir untuk bisa sampai kembali di makam datuk kita Syekh Maulana Jamaluddin Akbar Al-Husaini, atau mungkin di Jawa dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro. Beliau adalah sosok ulama yang luar biasa karena intisab saat nasabnya termasuk sanadnya beliau sampai kepada ulama-ulama yang di Jawa atau kita dengar dengan Wali Songo. Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini ini adalah putra dari Syekh Jalaluddin bin Abdul Malik Al-Dhamad Khan, seorang ulama yang dari India yang putranya beliau kemudian hijrah ke Campah di negeri Kamboja. Kemudian singkat cerita, Syekh Jamaluddin ini kemudian akhirnya menikah dengan bangsawan di Campah. Sampai akhirnya beliau punya putra, diantaranya adalah Ibrahim Zainul Akbar atau Ibrahim Ismarqandi yang makamnya di Tuban. Dari situ akan melahirkan namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Ampel. Sunan Ampel nanti akan punya putra Raden Qasim atau Sunan Derajat, dan juga Raden Maulana Makhtum Ibrahim atau Sunan Bonang. Termasuk beliau juga punya menantu sekaligus pupu, yakni Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri. Termasuk beliau juga punya menantu lagi namanya Raden Patah, pendiri kerajaan Demak. Syekh Jamaluddin Akbar Husaini ini diriwayatkan juga punya anak namanya Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam punya anak namanya Abdullah. Abdullah nanti akan menikah dengan Syarifah Mudaim atau Nyai Rara Santang, akan melahirkan Syarif Hidayatullah atau kita kenal dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Termasuk nanti diriwayatkan dari riwayat yang lain beliau punya keturunan, cucunya beliau adalah Syekh Maulana Ibrahim Malik Ibrahimi ada di Gresik. Sejarah ini patut kami luruskan dan patut kita menjadikan perhatian, karena saat ini banyak beredar di Jawa makam-makam beliau yang mungkin ada di seperti di Rawulan di Mojokerto, termasuk di Semarang, Wakila, bahkan ada di Yogyakarta. Sumber kuat mengatakan, termasuk penelitian dari Guruta Ahmad Baso yang baru pulang dari Mesir kemarin, beliau disebutkan bahwa dalam beberapa literatur, termasuk dalam naskah-naskah kuno disebutkan memang Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau tadi saya ketebutkan dalam lidah Jawa disebut Syekh Jumadil Kubro, itu memang beliau dimakamkan di sini. Alhamdulillah di sini hadir Ambutan Dei Maparu. Beliau adalah salah satu kuncen yang ada di sini. Beliau akan sedikit mengisahkan tentang riwayat Syekh Jamaluddin Kubro yang kemudian beliau hijrah di sini, beliau berkiprah di sini sampai insya Allah beliau makamnya di sini. Karena ini juga dibuktikan dari fakta bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid Abu Gusdur yang insya Allah punya nasab juga ke beliau, itu juga pernah datang ke sini 2 kali. Silakan, mungkin boleh diceritakan sedikit tentang riwayat beliau. Silakan. Iya. Jadi beliau ini Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain datang ke sini pada masa-masa akhir kejayaan Majapahit, di mana pada waktu itu memerintah Brawijaya V atau Batara Wijaya V. Batara Wijaya V pada waktu itu di pertemuan di Trowulan dengan beliau, sebagaimana yang ditulis oleh Martin van Brunessen, menjelaskan bahwa Brawijaya V tidak bersedia masuk Islam karena prosesi pengangkatan beliau menjadi raja masih berdasarkan tradisi kepercayaan sebelumnya, tanpa perlu saya sebutkan. Tetapi beliau memberi ruang bagi dakwah Islam, makanya memberikan kawasan Demak Bintaro itu untuk ditempati Raden Rahmat yang merupakan ponakan istrinya sendiri, untuk membina masyarakat dengan ajaran-ajaran Islam, dalam hal ini ajaran yang sifatnya lebih inklusif, sehingga bisa diadaptasi oleh berbagai suku yang berbeda, bisa diterima oleh peradaban atau budaya yang berbeda. Lalu beliau melanjutkan perjalanan ke Sulawesi. Peristiwanya terjadi meninggalkan Pulau Jawa sekitar tahun 1996. Beliau tiba di sini menempuh perjalanan waktu 3 tahun, nanti sampai di sini pada tahun 1399 pada masa pemerintahan Arumata Sultan di Bali. Jadi waktu itu belum masa Arumatoa, tapi masih pada masa pemerintahan Sultan di Bali. Banyak dugaan bahwa dalam perjalanan 3 tahun itu tidak mungkin itu perjalanan langsung, melainkan singgah pada beberapa titik. Sebagaimana kebiasaan beliau selalu singgah di kota-kota atau pelabuhan-pelabuhan yang dilewati.
ada yang menyebutkan di dalam kitab Patroloan Goa disebutkan bahwa beliau sempat singgah di Goa di daerah Garasi. Nah, nama Garasi ini mirip dengan kata Gersik atau daerah Gersik di Jawa Timur. Nah, Garasi ini terletak di antara Barombong dengan Somba Upu di Makassar. Nah, konon beliau di sana digelari Somba Garasi. Nah, dari situ beliau Somba itu apa? Somba itu sama dengan yang di Pertuan. Ya, keren. Nah, yang mulia lah gitu. Nah, dari situ beliau ke sini, tetapi beliau ini perjalanannya ke sini juga bukan perjalanan untuk menetap. Pilihan Tosora ini hanya karena waktu itu memang merupakan rute perdagangan yang menghubungkan antara Laut Sulawesi dengan Teluk Bone lewat Danau Sidendren, Danau Tempe. Itu dulunya merupakan selat. Itu diuraikan dalam buku The Bugis karya Perlas dengan menukil catatan harian Manuel Pinto, salah seorang pendeta Katolik, bahwa dari Portugis bahwa kawasan Laut Sulawesi itu tembus dengan Teluk Bone bisa dilayari dengan kapal kecil, dan ini merupakan rute pelayaran yang aman untuk kapal-kapal sedang ke bawah. Mereka yang datang dari Pulau Jawa atau dari mana membeli rempah-rempah di Maluku paling aman lewat selat ini dibanding misalnya dia harus berlayar ke arah melewati Masalembo, yang ganas, lalu sampai ke Ternate, Tidore dan seterusnya. Nah, ternyata di selat yang sempit itu banyak sekali pelabuhan-pelabuhan kecil, termasuk Bandar Niaga Tosora itu yang memang sudah ada sebelumnya di sini dan merupakan ibu kota negara kerajaan Wajo. Oh, dulu Wajo di sini pusatnya ya? Di sini ibu kotanya. Ini Masjid Raya. Oh iya, jadi teman-teman sebelum dilanjut, ini adalah salah satu bukti bahwa memang inilah salah satu hal yang membuktikan bahwa insya Allah kita hakul yakin beliau ini memang dimakamkan di sini. Terbukti di sini ada masjid tua yang mungkin ini baru kalau yang inilah ada. Masjid tertua di Sulawesi. Ini dari Berdiri sekitar tahun berapa? Berdiri sekitar tahun 1399. 1399. ini dari Putih Telur ya ini. Sebelumnya bukan ini, tetapi hanya masjid kayu. Oh. Masjid kayu. Di masjid itu orang belajar bela diri, disebut langkara. Langkara itu langkah Arab. Jadi ada gerakan langkah yang dikembangkan sebagai bentuk seni bela diri. Disebut langkah Arab. Makanya dulunya disebut langkara yang kemudian berubah menjadi langgara. Mungkin dari situ asal muasal kata itu. Langgar kan tempat beribadah juga. Baik. Iya. Nah, nanti kemudian pada tahun 1600-an oleh pemerintahan berikutnya, di bangunan kayu itu direhabilitasi menjadi bangunan permanen batu seperti ini pada saat peresmiannya sebagai Masjid Raya Tosora, ibu kota negara kerajaan Wajo. Diresmikan dihadiri oleh trio Datuk Ribandan, Datuk Patiman, dan Datuk Retiro. Oke, sebentar. Iya. Saya sempat ziarah ke makam Datuk Ribandang di Talo ya, di Makassar. Beliau Datuk Ribandang ini datang ke sini bersama dengan kawannya Datuk Patimang yang kemudian hijrah ke Luwu, kemudian sama Datuk Ritiro yang di Bulukumba. Ketika Datuk ini ternyata khususnya Datuk Ribandang ini murid dari Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri, cucu beliau. Jadi ada mungkin pelurusan sejarah bahwa sejarah Islam masuk di Sulsel itu bukan justru dimulai dari Datuk Ribandang. Insya Allah beliaulah yang orang pertama kali yang mendakwahkan Islam di bumi Celebes atau Sulawesi ini. Silakan. Iya. Jadi setelah itu ini menjadi Masjid Raya. Itulah yang terlihat sampai sekarang puing-puingnya, terjadi peperangan apa dan lain-lain, sehingga ini mengalami kehancuran. Tosora ditinggalkan orang karena hancur perang melawan Belanda, lalu ibu kota berpindah ke Sengkang sekarang. Baik. Terus keturunannya bagaimana sekarang? Keturunan beliau. Turunan beliau seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa beliau memperistri salah seorang putri Raja Goa yang melahirkan 2 orang anak. Pertama anaknya adalah Said Hasan. Said Hasan menjadi mufti pertama kerajaan Goa pada waktu itu, lalu kemudian pindah setelah Goa menjajah Sawito. Di sana lagi menjadi mufti, dan sampai sekarang makamnya ada di sana, dikenal sebagai makam Puang Paki di Sawito itu. Anak keduanya bernama Said Husain Al-Asgar, karena beliau Said Husain Al-Asgar. Iya, Asgor. Anak keduanya itu
memperistri anaknya Tadampar Puan Rima Galatung Arumatowajo yang keempat. Nah, jadi sebenarnya antara ulama berbesanan dengan umara pada zaman yang lampau itu. Ya, ya. Nah, lalu lahirlah turunan-turunan yang banyak, ada yang menjadi raja, ada yang menjadi wali. Makanya Said Jamaluddin dikenal sebagai Datuk para wali dan sultan. Betul. Se-Nusantara. Dan ini juga terjadi pada cucunya nanti. Jadi Syed Ali Rahmatullah itu bibinya beliau ya. Bibinya beliau itu menjadi istri dari Raden Wijaya. Maaf, bukan Raden Wijaya, Prabu Kertabumi. Itu keturunan dari Raden Wijaya, benar. Lah dari situlah kemudian terjadi pernikahan itu sampai akhirnya meskipun nanti kerajaan Majapahit itu runtuh, tapi dari putra Brawijaya yakni tadi saya sebut Raden Patak akan muncul kerajaan Demak. Kemudian nanti dari keturunan yang lain Syarif Hidayatullah akan munculkan kerajaan Cirebon. Berbicara tentang Cirebon, kemarin Sultan Cirebon siapa? Sultan Cirebon panjang namanya. Ya, Sultan salah satu Sultan Cirebon kemarin hadir di sini dalam majelis haul. Iya, berapa? Dalam majelis haul pada tanggal 22-23 Oktober. Jadi bertepatan dengan hari santri kemarin dia diselenggarakan haul akbar Jamaluddin Akbar Al-Husaini ini. Dan ternyata ini juga diikuti banyak sekali pesantren-pesantren di Jawa seperti apa tadi disebut? Ya, alhamdulillah kemarin acara kita dihadiri oleh Pondok Pesantren Al-Fitrah di Surabaya, Ki Asrori masih Duriya Sunan Giri. Lalu ada juga dari Pondok Pesantren Al-Khairiyah Habib Hamid Al-Muhdor dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Beliau yang membiayai untuk pemasangan marmer untuk masjid kita ini. Ya, saya teringat 2 tahun lalu saya datang ke sini belum seperti ini. Belum ada. Belum ke sini. Jadi kalau pengetapannya ini oleh Panglima TNI Sulsel. Oh, untuk yang pengetapan ini ya. Andi Muhammad ya. Iya, lalu didukung oleh banyak yang lain, akhirnya jadilah begini, kemudian datang dari Tulungagung membawa orang dan keramik untuk kerja ini sampai selesai seperti ini. Ya, luar biasa ini. Saya kira masih akan sangat banyak yang perlu dibahas di sini. Ya, tamu kita juga kemarin itu ada dari luar negeri loh. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, dan semua mengaku turunan beliau karena menggunakan marga Asamat Khan. Betul. Asamat Khan ini karena kakek beliau yakni Syed Abdul Malik itu menikah dengan bangsawan India yang saat itu Han ini adalah bangsawan Mongol yang saat itu menguasai India, dan akhirnya disitulah termakan Azomat itu Aldi Mulia. Oke, karena waktu sudah menunjukkan waktu maghrib, kita akan melakukan ziarah juga. Terima kasih Bapak telah menjadi pengantar kami untuk ziarah ini. Sekali lagi, terlepas dari khilaf apakah makam beliau di mana, yang paling penting Jamaluddin Akbar Al-Husaini atau Syekh Jumadil Kubro ini adalah sosok yang tidak bisa kita terlewatkan. Sosok yang banyak menginspirasi dari keturunannya beliau, dari murid-murid beliau sampai di sini. Insyaallah saya yakin Anda Guru As'ad masih keturunan beliau. Di sini juga di depan ada Madrasah As'adiyah, dan insyaallah sebentar lagi akan dibangun pondok pesantren Syekh Jumadil Kubro untuk mengenang jasa beliau. Ya, alhamdulillah. Saya hadir peletakan batu pertama bersama guru. Baik. Semoga pengalaman ziarah ini memberikan sambutan juga pada waktu itu. Baik. Semoga inspirasi ziarah kepada kita sini semakin menegaskan bahwa kita insya Allah Islam Ahlussunnah wal Jamaah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh beliau-beliau yang akan terus mendoakan kita, dijaga oleh para santri yang akan terus melakukan perjuangan beliau, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan menjadikan wasilah kita semua bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Zurul kubur ila akhirah kuntu nahaitukum inda dzikr sholihin tatanazzal rahmat. Mengingat orang soleh menjadi wasilaturahnya rahmat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih kawan-kawan dari As'adiyah. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto ini pun. Kita